Mang Asep lahir dan besar di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Barat, di mana hamparan sawah hijau dan udara sejuk menjadi pemandangan sehari-hari. Hidup di desa membuat Mang Asep terbiasa dengan kesederhanaan. Ayahnya sudah lama meninggal dunia, dan ia dibesarkan seorang diri oleh ibunya yang bekerja sebagai buruh tani dan sesekali membuat gorengan untuk dijual di pasar. Sejak kecil, Mang Asep sudah terbiasa membantu ibunya di dapur. Ia mengupas singkong, mengaduk adonan, dan menggoreng tempe mendoan sambil bercanda tawa di dapur kayu sederhana mereka. Meski hidup mereka pas-pasan, ibunya selalu menanamkan satu hal dalam diri Mang Asep: kejujuran dan kerja keras akan membawa keberkahan. Namun, seiring waktu, Mang Asep sadar bahwa peluang di desanya terbatas. Lahan pertanian semakin sempit, dan banyak pemuda seumurannya memilih merantau ke kota. Mang Asep pun mulai bermimpi untuk mencoba peruntungan di luar desa. Setiap malam, di bawah cahaya lampu minyak, ia termenung membayangkan seperti apa kehidupan di kota besar seperti Bandung. Meski ibunya berat hati, ia merelakan anak sematawayangnya pergi demi masa depan yang lebih baik. Sebelum berangkat, ibunya membekali Mang Asep dengan pesan sederhana namun dalam maknanya. "Nak, dimanapun kamu berada, jangan lupa jadi orang baik. Kalau kamu ikhlas bekerja, rejeki nggak akan kemana." Dengan uang tabungan seadanya, sebuah gerobak bekas yang diperbaiki dengan susah payah, dan resep gorengan sederhana warisan ibunya, Mang Asep pun berangkat ke Bandung. Ia tidak membawa banyak barang, hanya beberapa pakaian, wajan kecil, dan cita-cita besar di dalam dadanya. Saat kereta yang ia tumpangi meninggalkan stasiun kecil desa itu, Mang Asep menatap jendela, melihat sawah dan gunung semakin jauh. Ia tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia tidak akan pulang sebelum sukses. Perjalanan Mang Asep ke Bandung adalah perjalanan penuh harap. Ia tidak sekadar mencari uang. Ia mencari harga diri, kehidupan yang lebih layak, dan membuktikan pada dunia bahwa anak desa sepertinya pun bisa bermimpi tinggi. Di dalam hatinya, ia yakin, asalkan tidak menyerah, Tuhan akan membimbing langkah kecilnya menuju sesuatu yang besar. Dan di sanalah, di antara keramaian dan hiruk-pikuk kota Bandung, kisah luar biasa ini akan dimulai. Begitu menginjakan kaki di Bandung, Mang Asep langsung disambut suasana kota yang berbeda jauh dari kampung halamannya. Hiruk-pikuk kendaraan, gedung-gedung tinggi, dan wajah-wajah asing membuat hatinya sedikit ciut. Tak ada hamparan sawah, tak ada suara jangkrik menemani malam. Semua berganti dengan kebisingan dan kesibukan yang tak pernah berhenti. Dengan semangat yang masih menyala, Mang Asep mulai mencari tempat berjualan. Ia memilih sebuah sudut jalan strategis dekat kampus dan perkantoran kecil, berharap lalu lalang orang akan memperbesar peluang dagangannya laku. Pagi-pagi buta, ia mendorong gerobaknya, menyiapkan adonan, menggoreng tempe, tahu, dan pisang hingga aroma harumnya menguar. Hari pertama berjualan menjadi tamparan keras bagi Mang Asep. Sepi, hanya segelintir orang yang mampir. Banyak yang hanya melirik tanpa menoleh lagi. Beberapa mahasiswa yang lewat malah menertawakannya. Mereka mencibir. "Ah, siapa yang mau beli gorengan dari orang baru kayak dia?" Namun Mang Asep tak menyerah. Ia mengingat lagi pesan ibunya. Hari demi hari, ia bangun pagi, berjualan dari siang hingga malam. Kadang gorengannya habis, kadang masih tersisa banyak. Saat dagangannya tak habis, ia rela makan sisa gorengan itu sendiri, sambil menyimpan sisanya untuk makan esok hari. Penghasilan pertamanya bahkan tidak cukup untuk membayar kos kecil di gang sempit tempat ia tinggal. Mang Asep harus berhemat sekuat tenaga. Kadang ia hanya makan nasi dengan garam, atau minum air putih banyak-banyak supaya perut terasa kenyang. Ditambah lagi, persaingan dengan pedagang lain sangat ketat. Para pedagang lama di kawasan itu tidak langsung menerima kehadirannya. Beberapa dari mereka bahkan sengaja menaruh gerobaknya lebih dekat ke jalan untuk menutupi lapak Mang Asep. Ada yang menyindirnya, "Kalau mau cari makan, jangan ngerebut rejeki orang, Dek." Malam-malam, setelah pulang berjualan, Mang Asep sering termenung sendirian di pojok kamarnya. Ada rasa rindu kampung halaman, rindu masakan ibu,
dan rindu suara jangkrik di malam hari. Ada keinginan untuk menyerah. Tapi ia menahan semua itu. Ia tahu, menyerah bukan pilihan. Dalam keheningan malam, ia berdoa dalam hati. Tuhan, kalau memang jalan ini berat, beri aku kekuatan untuk bertahan. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk ibuku juga. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, ada perubahan kecil. Orang-orang mulai mengenal Mang Asep, si penjual gorengan baru itu. Mereka mulai melihat bahwa Mang Asep selalu menjaga kebersihan, menggoreng dengan hati-hati, dan melayani pembeli dengan sopan. Senyuman Mang Asep yang tulus membuat beberapa pelanggan tetap mulai datang. Meski hidupnya masih sangat jauh dari kata nyaman, Mang Asep sudah menapaki satu langkah kecil dari perjalanan panjangnya di kota Bandung. Ia tidak tahu, di balik sudut jalan yang sering ia lewati, takdir sudah menyiapkan pertemuan tak terduga yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Suatu sore, langit Bandung tampak muram, awan kelabu menggantung berat, tanda hujan akan segera turun. Mang Asep baru saja selesai menata gorengannya di atas gerobak. Bau harum tempe mendoan dan pisang goreng panas mulai memenuhi udara. Beberapa orang yang berlalu lalang sudah akrab dengan aromanya, tetapi sore itu, suasana terasa berbeda. Gerimis perlahan turun, membasahi trotoar. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Mang Asep cepat-cepat menarik terpal kecil di atas gerobaknya. Ia menunduk, memastikan semua dagangan aman dari tempias hujan. Ketika ia tengah sibuk membereskan, sebuah suara lembut terdengar di sampingnya. "Mas, beli gorengan satu ya? Pisang goreng, kalau masih ada." Mang Asep mendongak. Di hadapannya berdiri seorang wanita cantik berpayung merah, mengenakan blus putih sederhana dan celana jeans. Wajahnya bersih, tanpa banyak riasan, namun aura keanggunannya sulit disembunyikan. Senyum ramah terlukis di bibirnya. Tangan Mang Asep sedikit gemetar saat membungkus pisang goreng pesanan wanita itu. Ia menunduk dalam-dalam, merasa minder. Wanita seanggun itu membeli gorengan di gerobaknya? Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. "Berapa, Mas?" tanya wanita itu, suaranya ramah. "5.000, Bu," jawab Mang Asep, gugup. Wanita itu menyerahkan uang 10.000 dan menolak saat Mang Asep hendak memberi kembalian. "Buat Masnya aja. Semangat ya jualannya." Ucapan sederhana itu terasa seperti embusan hangat di tengah hujan dingin. Mang Asep hanya bisa mengangguk kaku, menatap punggung wanita itu yang perlahan menjauh di bawah rintik hujan. Beberapa hari berlalu. Mang Asep mengira pertemuan itu hanya kebetulan, tapi ia salah. Wanita itu kembali datang. Lalu datang lagi. Dan lagi. Kadang sendiri, kadang sambil menelpon, kadang hanya berdiri sebentar lalu pergi. Setiap kali datang, ia selalu membeli gorengan, kadang 2 atau 3 jenis, dan tak pernah mau menerima kembalian. Perlahan-lahan, mereka mulai mengobrol. Awalnya basa-basi, lalu berkembang menjadi percakapan ringan. Wanita itu memperkenalkan dirinya. Namanya Dina, seorang pengusaha muda yang mengelola beberapa butik pakaian di Bandung. Baru 3 tahun menjanda setelah suaminya meninggal dunia akibat sakit. Meski status sosial mereka sangat berbeda, Dina memperlakukan Mang Asep seperti teman lama. Ia tak pernah memandang rendah profesi Mang Asep. Justru ia sering tersenyum geli mendengar cerita-cerita Mang Asep tentang kesulitan hidup di kota besar. Mang Asep, yang biasanya kaku, lambat laun merasa nyaman. Ada sesuatu dalam diri Dina yang berbeda dari wanita kebanyakan. Kehangatan, kesederhanaan, dan ketulusan yang tidak dibuat-buat. Namun di dalam hatinya, Mang Asep tahu diri. Ia sadar siapa dirinya. Seorang penjual gorengan dari desa, bukan siapa-siapa di mata dunia. Ia menahan hatinya untuk tidak berharap terlalu jauh. Takut kecewa, takut remuk sendiri. Tetapi takdir seolah punya rencana lain. Setiap percakapan, setiap senyuman kecil, dan setiap perhatian sederhana dari Dina perlahan-lahan menumbuhkan benih perasaan dalam hati Mang Asep. Dan tanpa ia sadari, Dina pun mulai menunggu-nunggu momen kecil itu. Momen sederhana membeli gorengan sambil berbicara dengan Mang Asep,
sebagai pelipur lara dari kesepiannya. Hujan sore itu tidak hanya mempertemukan mereka. Ia menjadi saksi diam-diam bahwa di tengah kerasnya kehidupan kota, sebuah kisah cinta sederhana mulai tumbuh perlahan, menembus batasan-batasan yang selama ini dianggap mustahil. Hubungan Mang Asep dan Dina kian hari kian akrab. Awalnya hanya sekadar obrolan singkat saat membeli gorengan, lalu berlanjut menjadi obrolan panjang tentang banyak hal. Mereka berbicara tentang makanan favorit, masa kecil di desa, hingga harapan-harapan kecil yang mereka simpan diam-diam di dalam hati. Setiap sore, Mang Asep kini selalu menunggu sosok Dina. Meski ia pura-pura sibuk menggoreng atau menata dagangan, matanya sesekali melirik ke ujung jalan. Ketika bayangan wanita itu muncul, jantungnya berdegup lebih cepat. Senyum Dina, cara bicaranya yang lembut, dan perhatiannya yang hangat membuat hati Mang Asep tak berdaya. Dina pun, tanpa ia sadari, mulai merasa berbeda. Ada rasa nyaman yang tidak ia temukan di tempat lain. Di tengah gemerlapnya dunia bisnis, di antara kolega-kolega kaya dan teman-teman sosialitanya, justru di depan gerobak sederhana ini ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri. Tanpa topeng, tanpa tuntutan. Suatu hari, Dina mengajak Mang Asep berbicara lebih lama dari biasanya. Ia memesan banyak gorengan, lalu duduk di bangku kecil di sebelah gerobak. Mang Asep, meski kikuk, melayani dengan senyum canggung. "Mas Mang Asep," kata Dina sambil menatap gorengan di tangannya. "Pernah nggak sih Mas merasa ingin menyerah waktu pertama kali ke sini?" Mang Asep terdiam sejenak. Pertanyaan itu menyentuh luka lamanya. Ia lalu mengangguk pelan. "Sering, Bu. Tapi kalau pulang, rasanya lebih sakit. Jadi saya bertahan. Lagi pula, saya janji sama ibu di kampung untuk cari hidup yang lebih baik." Mang Asep menunduk, sedikit malu menceritakan kesulitannya. Dina tersenyum tipis. Matanya terlihat berkaca-kaca. Ia tahu, di balik ketegaran Mang Asep, tersembunyi perjuangan besar yang mungkin tak semua orang mampu jalani. Di saat itu, Dina melihat sesuatu yang jarang ia temui di dunia sekitarnya, ketulusan dan keteguhan hati. Sejak hari itu, pertemuan mereka menjadi lebih sering dan lebih akrab. Dina beberapa kali membawakan Mang Asep kopi hangat atau makanan kecil. Sebaliknya, Mang Asep pernah mengantarkan gorengan ke butik Dina saat hujan deras membuat Dina tak bisa keluar. Hubungan mereka perlahan melampaui batasan pembeli dan penjual. Namun di balik kehangatan itu, Mang Asep tetap diliputi kegelisahan. Ia merasa seperti menggapai bintang yang terlalu tinggi. Ia sadar, meski Dina memperlakukannya dengan baik, dunia mereka berbeda. Bukan hanya soal harta, tapi juga tentang pandangan masyarakat. Mang Asep pernah mendengar bisikan-bisikan dari pedagang lain. "Itu mas gorengan kok deket banget ya sama Bu Dina. Mana mungkin Bu Dina suka beneran. Palingan kasihan doang." Bisikan-bisikan itu menghantui pikirannya, menambah keraguan dalam hatinya. Ia pun mulai menjaga jarak, mencoba membatasi percakapan. Tapi hatinya memberontak. Ia rindu setiap senyum Dina, setiap tawa kecil yang hanya mereka bagi berdua. Dina pun merasakan perubahan sikap Mang Asep. Suatu sore, saat hujan rintik turun lagi, Dina menghampiri Mang Asep dengan wajah serius. "Mas Mang Asep, ada yang berubah ya?" tanyanya pelan. Mang Asep hanya bisa terdiam. Ada ribuan kata dalam dadanya, tapi semuanya tertahan. Ia takut menyakiti Dina, takut kehilangan satu-satunya cahaya yang menghangatkan hidupnya di kota asing ini. Tapi dalam tatapan mata Dina yang jujur, Mang Asep akhirnya tahu satu hal. Mungkin cinta tidak peduli soal status atau asal-usul. Cinta hanya peduli tentang hati. Mereka berdiri di bawah payung merah kecil itu, di tengah jalanan basah kota Bandung. Dua jiwa yang perlahan menemukan satu sama lain di antara kerasnya dunia. Seiring makin akrabnya hubungan Mang Asep dan Dina, aroma gosip pun mulai menyebar, tidak hanya di kalangan pedagang sekitar, tetapi juga sampai ke telinga keluarga dan teman-teman dekat Dina. Di mata mereka, hubungan itu adalah sesuatu yang aneh, bahkan dianggap tak pantas. Suatu hari, saat Dina tengah berbincang dengan Mang Asep di dekat gerobak, seorang wanita parubaya, teman ibunya, lewat dan melihat mereka.
Pandangan sinis itu terasa menusuk, seolah menghakimi Dina dari ujung kepala hingga kaki. Tak lama setelah itu, Ibunda Dina memanggilnya pulang ke rumah keluarga besar. Di sana, dalam suasana tegang, keluarganya menegaskan, "Dina, kamu itu siapa? Janda memang, tapi bukan berarti harus jatuh ke pelukan orang tak jelas begitu. Kamu pantas dapat yang lebih baik, yang sederajat." Kalimat itu menghantam hati Dina seperti badai. Ia mencoba menjelaskan bahwa Mang Asep adalah orang baik, pekerja keras, dan tulus. Tapi bagi keluarganya, status sosial Mang Asep sebagai penjual gorengan di pinggir jalan tak cukup untuk menebus aib yang mereka rasakan. Sementara itu, Mang Asep pun mulai merasakan tekanan dari lingkungannya. Teman sesama pedagang memperoloknya di belakang. "Mas Mang Asep, jangan mimpilah. Mana mungkin Bu Dina mau serius sama orang kecil kayak kita? Udahlah, sadar diri." Komentar-komentar itu seperti racun. Meski tak selalu diucapkan di depan Mang Asep, getarannya sampai ke hatinya. Setiap hari, Mang Asep bertanya-tanya dalam hati, apakah aku egois mempertahankan perasaan ini? Bukankah Dina pantas mendapatkan yang lebih baik? Perasaan bersalah dan minder itu membayangi setiap langkah Mang Asep. Ia mulai menjaga jarak lagi, membatasi senyuman, membatasi percakapan, bahkan pura-pura sibuk setiap kali Dina datang. Dina merasakan perubahan itu dengan sakit hati. Dalam salah satu sore mendung, ia memberanikan diri bertanya, "Mas Mang Asep, kenapa menjauh? Apa salah saya?" Suara Dina bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Mang Asep menunduk dalam-dalam. Dengan suara serak ia berkata, "Bu Dina, saya sadar diri. Saya hanya orang kecil. Saya nggak pantas buat ibu." Kalimat itu memecah hati Dina. Ia menggeleng keras, menahan air mata. "Bukan tentang pantas atau tidak, Mas. Ini tentang perasaan kita. Kenapa harus peduli apa kata orang?" Mang Asep hanya bisa terdiam. Ia tahu cinta mereka nyata, tapi dunia di sekitar mereka membangun tembok-tembok tinggi. Tembok dari status sosial, pandangan masyarakat, dan restu keluarga. Hari-hari berikutnya, Dina jarang muncul. Mang Asep menatap jalanan kosong setiap sore, berharap melihat bayangan payung merah itu lagi. Tapi yang datang hanyalah angin dingin dan suara-suara lalu lintas yang sepi. Di butik, Dina pun merasakan kehampaan. Tak ada lagi obrolan sederhana yang membuatnya tertawa. Tak ada lagi perhatian kecil yang menghangatkan hatinya. Ia duduk berjam-jam memandangi hujan di jendela, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia harus menyerah hanya karena dunia tak setuju? Dalam sepi masing-masing, Mang Asep dan Dina sama-sama berperang. Bukan melawan satu sama lain, tapi melawan tembok yang dibangun oleh orang lain di sekitar mereka. Cinta mereka diuji, bukan oleh rasa di hati, melainkan oleh kekuatan untuk bertahan menghadapi dunia yang tak berpihak. Di tengah semua itu, satu hal tetap hidup di hati mereka, kerinduan. Kerinduan akan tatapan sederhana, senyum hangat, dan kehadiran satu sama lain yang kini terasa jauh. Dan di balik kerinduan itu, perlahan tumbuh keyakinan bahwa cinta sejati, betapapun ringkihnya, layak diperjuangkan. Hari-hari berlalu dalam kehampaan. Tapi dalam diam, baik Mang Asep maupun Dina sama-sama merenungkan perasaan mereka. Mereka sadar, jika terus menyerah pada tekanan sekitar, maka semua kenangan, tawa, dan ketulusan yang pernah mereka rajut akan hilang begitu saja. Suatu malam, di bawah langit Bandung yang berpendar cahaya lampu kota, Mang Asep duduk termenung di dalam kontrakannya yang sederhana. Ia memandangi foto ibunya yang sudah lama ia tinggalkan di kampung, lalu menghela napas berat. "Apa aku harus menyerah, Bu? Padahal baru sekali ini aku merasa hidupku berarti." Keesokan harinya, dengan tekad baru, Mang Asep memutuskan untuk berubah. Ia sadar, jika dunia memandangnya rendah, maka ia harus membuktikan bahwa dirinya layak, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri dan untuk Dina. Mang Asep mulai memperbaiki gerobaknya. Ia belajar resep-resep baru dari internet, mengolah gorengan dengan variasi rasa modern agar lebih menarik.
Ia juga berinvestasi kecil-kecilan, mengganti gerobak lamanya dengan yang lebih bersih dan menarik perhatian. Tak hanya itu, Mang Asep mulai menabung dari hasil jualan. Setiap rupiah disisihkan untuk impian yang lebih besar, membuka kedai kecil, tempat yang lebih layak daripada sekadar gerobak pinggir jalan. Sementara itu, Dina pun diam-diam berjuang. Ia berani berbicara lagi kepada keluarganya, kali ini dengan lebih tegas. Kalian mungkin melihat dia dari luarnya saja, tapi aku melihat hatinya. Dan itu lebih dari cukup buatku. Kalimat itu membuat keluarganya terdiam, meski tak semuanya setuju. Tak berhenti di situ, Dina mendukung Mang Asep dengan caranya sendiri. Ia memperkenalkan Mang Asep ke seorang teman yang memiliki kenalan di bidang kuliner. Lewat pertemuan itu, Mang Asep mendapat kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang bisnis makanan, bahkan ditawari peluang kecil membuka stand di food court sederhana. Tentu saja, jalan itu tidak mulus. Banyak hambatan, biaya sewa yang tinggi, persaingan yang ketat, bahkan ejekan dari sesama pedagang yang iri. Tapi Mang Asep tidak goyah. Setiap malam, ia bekerja lebih keras, menyiapkan dagangan dengan sepenuh hati, membayangkan wajah Dina yang selalu memberinya semangat. Setiap kali lelah menghampiri, Mang Asep mengingat kata-kata Dina. Aku percaya kamu bisa, Mas. Aku di sini, mendukung kamu. Perjuangan itu perlahan mulai berbuah. Stand kecil Mang Asep mulai ramai. Gorengan unik dengan cita rasa modern ternyata disukai banyak orang, terutama anak muda. Ulasan positif di media sosial kecil-kecilan mulai bermunculan. Nama Mang Asep pun mulai dikenal di lingkungannya, bukan lagi sebagai penjual gorengan biasa, tapi sebagai pengusaha muda yang kreatif. Di tengah semua pencapaian itu, Mang Asep akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi Dina. Ia membawa sekotak kecil berisi cincin sederhana, hasil tabungan bertahun-tahun, bukan dari emas mahal, tapi dari keringat dan cinta yang tulus. Di bawah pohon besar di Taman Kota Bandung, tempat mereka dulu pertama kali berbincang lama, Mang Asep berlutut. Bu Dina, maukah ibu berjalan bersama saya, melewati dunia yang mungkin berat, tapi penuh cinta ini? Dina menatapnya lama. Air mata menggenang di matanya. Ia tak butuh waktu lama untuk menjawab. Aku mau, Mas Mang Asep. Aku mau selama-lamanya. Pelukan mereka di bawah langit senja Bandung itu seolah menjadi saksi bahwa cinta sejati, betapapun diremehkan dan dilukai, akan tetap menemukan jalannya. Mereka telah membuktikan bahwa takdir bukan sesuatu yang harus ditundukkan, melainkan diperjuangkan bersama. Setelah lamaran sederhana itu, dunia seakan berbalik untuk Mang Asep dan Dina. Meskipun perjalanan cinta mereka penuh luka dan perjuangan, pada akhirnya cinta itu menemukan jalannya untuk bersinar. Persiapan pernikahan pun dimulai. Bukan pesta megah di hotel berbintang seperti yang banyak orang bayangkan untuk seorang wanita sekelas Dina, melainkan pesta sederhana di sebuah gedung kecil di pinggiran Bandung, tempat yang hangat, penuh senyum tulus, dan jauh dari kemewahan palsu. Saat hari itu tiba, matahari bersinar cerah seakan memberkati. Dina tampak memukau dalam balutan kebaya putih sederhana, sementara Mang Asep mengenakan jas pinjaman. Wajahnya berseri-seri dalam gugup dan bahagia. Para tamu yang hadir adalah keluarga dekat, teman-teman pedagang Mang Asep, karyawan butik Dina, serta beberapa warga sekitar yang mengenal perjuangan mereka. Saat penghulu bertanya, suara Mang Asep terdengar mantap. Saya terima nikahnya Dina binti Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas sederhana, tunai. Suara tangis bahagia terdengar di sudut ruangan. Bahkan beberapa keluarga Dina yang sempat menolak, kini luluh melihat ketulusan yang terpancar jelas di wajah Mang Asep. Bukan kekayaan, bukan status, tapi cinta yang murni membuat mereka akhirnya mengangguk setuju dalam hati. Setelah ijab kabul yang mengharukan itu, Dina dan Mang Asep duduk berdampingan, saling bertukar senyum penuh makna. Mereka tahu, ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari lembaran baru yang penuh tantangan dan kebahagiaan. Pasangan itu memutuskan untuk membangun usaha bersama. Dina menutup butik lamanya dan membuka kafe kecil yang juga menjual gorengan modern khas Mang Asep. Nama kafe mereka sederhana, Rasa Kita,
sebuah lambang dari rasa cinta dan perjuangan mereka. Di kafe itu, pengunjung bukan hanya menikmati makanan, tapi juga kisah inspiratif tentang cinta, kerja keras, dan keberanian melawan arus. Tidak sedikit pasangan muda yang datang ke sana mencari semangat baru untuk cinta mereka. Setiap sore, Mang Asep dan Dina duduk di sudut kafe, memandangi pengunjung dengan senyum bangga. Mereka sering mengingat hari-hari sulit yang hampir membuat mereka menyerah. Tapi semua rasa sakit itu kini terasa sepadan. Kalau waktu itu kita menyerah, mungkin kita nggak akan pernah tahu rasanya bahagia begini. Ya, Mas? Bisik Dina sambil menyandarkan kepalanya di bahu Mang Asep. Mang Asep mengangguk, menggenggam tangan istrinya erat-erat. Aku bersyukur kita berani bertahan, Din. Kita buktikan, cinta sejati memang gak butuh alasan, cukup butuh keberanian. Bersama, mereka menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Bukan karena hidup akan selalu mudah, tapi karena mereka telah belajar satu hal, cinta yang diperjuangkan bersama akan selalu menemukan rumahnya. Dan di tengah hiruk-pikuk Bandung yang tak pernah tidur, di sebuah sudut kecil yang penuh kehangatan, cinta Mang Asep dan Dina tetap menyala. Sederhana, tulus, dan